Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah usolli wa usallimu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'adzim. Hadirin, rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana atas segala karunia, limpahan rahmat inayahnya kepada kita semua, kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita, yaitu ibadah saum Ramadan. Penuh dengan harapan dan doa kita, mudah-mudahan segala amal ibadah kita, baik sholat, puasa, zakat, sedekah, tadarus Al-Quran, qiyamul lail kita, mudah-mudahan dapat diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita dapat bertemu pada channel YouTube yang diselenggarakan oleh rekan-rekan Zunnurain ini. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat, hikmah dari semua materi, baik tausiah, isi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita dan menambah ilmu dan juga menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini sedikit saya akan memberikan materi tentang esensi puasa bagi kehidupan kita semua. Hadirin rahimakumullah, sebagaimana Al-Quran menyatakan dalam bahwa tujuan puasa yang hendaknya diperjuangkan oleh kita semua itu adalah untuk mencapai ketakwaan. Jadi artinya esensi puasa di sini adalah la'allakum tattaqun. Maka dalam rangka memahami tujuan tersebut, agaknya perlu kita garis bawahi beberapa penjelasan Nabi yang menyatakan bahwa kam min shaim laisa lahu min syiyamihi ilal ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa tapi mereka tidak memperoleh sesuatu apapun dari puasanya kecuali mereka hanya merasakan lapar dan dahaga saja. Artinya ini mengandung arti bahwa menahan diri dari lapar dan dahaga itu bukan tujuan utama puasa. Jadi dalam hadis qudsi pun dikatakan kullu amal ibni Adam, Allah berfirman kullu amal ibni Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzibi. Semua amal putra-putri Adam itu adalah untuk dirinya kecuali ibadah puasa, karena puasa itu adalah kata Allah untukku dan aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah puasa. Apa sebetulnya manfaat bagi kehidupan kita? Hadirin rahimakumullah, puasa yang dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan syariat, syarat, rukun, dan lain sebagainya itu akan berpengaruh positif terhadap kelangsungan hidup kita sebagai manusia, baik sebagai pribadi, masyarakat maupun bangsa. Adapun di antara manfaatnya ialah yang pertama, puasa itu akan mewujudkan sikap jujur. Puasa akan mewujudkan sikap disiplin. Hal ini mengandung arti bahwasanya orang-orang yang berpuasa itu akan selalu dididik, akan selalu dilatih agar mereka itu selalu menahan segala keinginan. Mereka menahan makan, menahan minum, berhubungan seksual pada siang hari dan lain sebagainya. Sejak terbit hingga terbenam matahari, walaupun makanan, minuman ataupun istri itu halal dan milik kita sendiri. Itu yang akan menjadi tameng untuk kita bahwa as-shaumu junnah.
puasa itu adalah menjadi tameng dari kita untuk kita tidak berbuat perbuatan-perbuatan yang tidak disukai oleh Allah yang membatalkan puasa. Demikian pula ketika berbuka, kita harus menahan diri agar kita tidak makan dan minum secara berlebihan. Karena berlebih-lebihan itu merupakan perbuatan yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan firman Allah, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Hai anak Adam, silahkan pakailah pakaianmu yang paling baik, yang paling indah di setiap kalian memasuki masjid. Silahkan kalian makan, silahkan kalian minum, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai terhadap orang-orang yang suka berlebih-lebihan. Selanjutnya, hadirin rahimakumullah, puasa itu dapat mewujudkan sikap toleran dan dermawan. Karena apa? Orang-orang yang berpuasa itu akan merasakan betul bagaimana pahit dan getirnya rasa lapar dan dahaga, seperti orang-orang yang diderita oleh saudara-saudara kita yang mereka itu tidak makan dan minum karena ketiadaan mereka. Selanjutnya, esensi puasa bagi kehidupan kita itu adalah berpuasa dapat mewujudkan ketenangan berpikir. Bahkan menurut Imam Al-Ghazali dinyatakan bahwa puasa itu sangat baik untuk ketenangan berpikir. Dengan berpuasa kita dapat menghilangkan perasaan cemas dan rasa gelisah. Sebab apa? Orang-orang yang berpuasa hatinya selalu berzikir kepada Allah. Tidak ada kesempatan sekalipun baginya untuk berburuk sangka, iri, dengki, hasud, bahkan perasaan-perasaan negatif lainnya. Karena orang-orang yang berpuasa itu hatinya selalu pasrah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ialah puasa itu berakibat baik terhadap kesehatan kita. Kita harus tahu bahwasanya alat pencernaan kita ini perlu yang namanya istirahat. Dan dengan puasa bukan saja alat pencernaan yang dapat beristirahat, tapi lebih dari itu. Jadwal makan kita relatif teratur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Hadirin rahimakumullah, sebetulnya masih banyak manfaat lain tentang ibadah puasa bagi kehidupan kita. Yang jelas, ada atau tidaknya manfaat puasa bagi kita, puasa adalah merupakan kewajiban yang harus kita lakukan agar kita menjadi orang-orang yang muttaqin, agar kita menjadi orang-orang yang mukhlisin, dan agar kita menjadi orang-orang yang sholihin. Akhirnya, mari kita laksanakan ibadah puasa Ramadan dengan penuh lapang, dengan penuh rasa iman, ikhlas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Ramadan itu hanya datang sekali dalam satu tahun. Nabi Allah Muhammad pernah bersabda, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takuna sanah kulluha Ramadan." Seandainya umatku mengetahui semua keistimewaan yang dikandung oleh Ramadan, niscaya mereka akan mengharap seluruh bulan menjadi bulan suci Ramadan. Kenapa? Li'annal hasanat mujtami'ah. Kebaikan terkumpul di bulan suci Ramadan. Wa da'awat mustajabah. Doa-doa kita akan dikabulkan oleh Allah. Wa dzunub maghfurah. Dosa-dosa kita akan diampuni. Wal jannah mustaqatun lahum. Dan surga merindukan kepada orang-orang yang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Hadirin rahimakumullah, kita tahu bahwasanya di negara kita ini penuh dengan budaya yang sangat tinggi. Contoh lain, misalnya kalau misalnya kita akan masuk bulan suci Ramadan, banyak tradisi-tradisi yang dilakukan, banyak orang-orang yang berkumpul bersama keluarga, ada juga yang makan bersama dengan teman-teman, dengan keluarga, ada juga yang mendatangi tempat-tempat yang sakral gitu ya, ada juga yang mendatangi tempat-tempat yang dianggap keramat atau berkunjung ke makam untuk mendoakan leluhurnya yang sudah wafat, yang sudah meninggal, atau mungkin mandi di sungai-sungai suci yang mereka anggap suci, atau hal-hal lainnya. Itu merupakan ekspresi bahwa mereka gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan. Sesuai dengan hadis yang disabdakan, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu minan niran. Barang siapa yang gembira dengan senang atas datangnya bulan suci Ramadan,
maka Allah akan haramkan jasadnya di semua pintu neraka. Hadirin rahimakumullah, dengan senang gembira saja kita akan dijauhkan dari api neraka. Apalagi jika kita melaksanakan ibadah saum dengan penuh rasa iman dan wahtisaban. Agar apa? Agar kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Mudah-mudahan rekan-rekan sekalian dapat mengambil hikmah dari materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, amal ibadah saum kita, sholat kita, zakat kita, dan amalan ibadah kita yang lainnya dapat diterima dan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabal qabri wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.